missing and I was blamed. I died inside. Hai, para gangster pecinta film, selamat datang kembali di 25. Ada pepatah mengatakan, lidah lebih tajam daripada pedang. Karena lidah dapat membunuh jiwa seseorang dengan pelan-pelan secara emosional. Peribahasa ini cocok untuk film The Call tahun 2020 yang disutradarai oleh Timothy Woodward Jr. Kisah seorang nenek yang difitnah telah menghilangkan seorang anak kecil. Dan tuduhan itu pelan-pelan memakan jiwa si nenek. Karena tuduhan ini pula si nenek yang diperankan oleh Lin Shaye menuntut balas kepada mereka yang telah memfitnahnya. Dan seperti biasa, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe ya gengs. Mari kita masuk ke cerita film. Ini adalah Chris, anak baru di sekolah. Ibu dan ayahnya sudah pisah. Itulah alasannya Chris dan ibunya pergi dari kampung dan memulai kehidupan baru. Karena masih baru di sekolah, Chris kesulitan mencari ruangan kepala sekolah. Dan kemudian datanglah Tonya yang membantu Chris. Setelah membantu Chris, Tonya kemudian memberikan nomor HP-nya supaya Chris bisa lebih cepat beradaptasi. Could find work. Meaning what? Huh? Malam harinya Chris untuk di rumah. Chris pun menelpon Tonya. Tonya kemudian memperkenalkan dua temannya ke Chris, yaitu Zack dengan tipikal gaya sengaknya. Dan Brad, adik Zack dengan tipikal gaya culunnya. Here is Brett. Nice to meet you. Setelah bosan di pasar malam dan bingung mau ngapain lagi, mereka berempat melakukan tradisi Zack, Tonya, dan Brad. Tradisi mereka adalah mengancam dan membuat tidak betah seorang nenek. Tradisi mereka berawal beberapa tahun silam, yaitu ketika adik Tonya menghilang. Tonya akan mengganggu terus nenek itu sampai nenek itu pergi dari rumahnya. Chris hanya bisa mengangguk mengikuti mereka mengarah ke rumah nenek itu. For Laura. For Laura! Oh shit. Inilah nenek itu, yaitu Nenek Edith. Beberapa tahun yang lalu, Nenek Edith membuka penitipan anak karena merasa kesepian. Tetapi kasus hilangnya adik Tonya, penitipan anak itu ditutup. Nenek Edith mengatakan ke mereka, kalau dia tidak akan pergi dari rumahnya sendiri, kecuali nenek itu mati. I hate you more. I hate you more. Nenek Edith kemudian melihat kalung yang dipakai Tonya adalah kalung punya adiknya. Dan Nenek Edith bertanya di mana Tonya mendapatkan kalung itu. Tetapi Tonya tidak menjawab. You will. And I'm gonna save you a seat. Setelah mereka pergi, Nenek Edith dan suaminya sedih. Mengapa ini harus terjadi pada mereka? Nenek Edith sangat depresi dan kemudian bunuh diri. Beberapa hari kemudian, Chris melihat berita kalau Nenek Edith meninggal di malam pada saat dia dan teman-temannya datang mengganggu Nenek Edith. Chris merasa bersalah dengan meninggalnya Nenek Edith, tetapi Tonya dan yang lain mengatakan kalau nenek itu pantas untuk mati. Okay. Malam harinya, Edward, suami Nenek Edith, menelpon Chris dan menyuruh Chris dan teman-temannya untuk datang ke rumahnya. Hello. Hello, Christopher. Setelah basa-basi, Edward kemudian mengatakan maksudnya dengan mengumpulkan mereka, yaitu Nenek Edith memberikan uang 100 juta dolar Amerika Serikat kepada mereka di surat wasiat. Dan uang itu akan menjadi milik mereka dengan satu syarat. Satu persatu mereka harus menelpon Nenek Edith selama 1 menit. Rupanya, Nenek Edith dimakamkan dengan membawa telepon. They were just pranks. They were pranks to you. Chris merasa ketakutan dan Tonya tidak mau mengikuti syarat itu. Edward kemudian mengatakan kalau Tonya tidak mau, dia akan menyerahkan buku diari Nenek Edith ke polisi. Dan di buku diari itu Nenek Edith menulis kalau Tonya dan yang lain sudah membuli dan mengancam nenek selama ini, hingga menyebabkan nenek depresi dan bunuh diri. Edward menyuruh Tonya untuk menelpon istrinya yang sudah meninggal. Kalau tidak, Edward akan menelpon polisi. But if you try anything, You don't have to worry about me. Tonya tak ada pilihan. Satu persatu mereka akan menelpon Nenek Edith yang sudah mati selama 1 menit. Setelah 1 menit selesai akan ada alarm berbunyi dan dilanjutkan orang selanjutnya. Dan setelah menelpon, orang itu akan pergi lewat pintu belakang dan uang yang sudah dijanjikan 100 juta dolar akan diberikan kepada mereka besok pagi.
Zack mendapat giliran pertama. Who is this? Nenek Edith menyeru Zack untuk melihat ke arah cermin dan Zack ketakutan. Nenek Edith mengatakan kalau Zack sekarang sudah berada di dunianya. The hell with this. Ternyata Nenek Edith membawa Zack ke dalam ketakutan terbesar yang ada dalam diri Zack, yaitu ketika masa kecil Zack dan Brad yang selalu dipukuli dengan ayah mereka. Zack yang kebingungan apa yang sedang terjadi terus masuk jauh lebih dalam ke dunia yang diciptakan dengan Nenek Edith. Zack kemudian face to face berhadapan dengan ayahnya. Zack disuruh melawan, tetapi Zack tidak melawan balik, menerimanya dengan begitu saja. Setelah Zack, yaitu giliran Brad, adik Zack sendiri, dan Brad tampak ketakutan. Hey, calling about my money? Wait, so you faked your death and now you're fucking with us. Brad menganggap telepon itu adalah prank dari Nenek Edith, kalau Nenek Edith memalsukan kematiannya. Tetapi Nenek Edith membahas tentang ayah Brad yang selalu memukulinya. I knew your dad was a horrible man. All you have to do is stay on the call. But you can't hide. Brad pun terbawa ke dunia Nenek Edith, dan ketakutan terbesar Brad sama dengan Zack takut dengan pukulan ayahnya. Dan sekarang giliran Chris yang menelpon Nenek Edith. Tetapi Chris merasa curiga ada yang tidak beres sedang terjadi. Pelan-pelan Chris mengarah ke telepon itu. Hello, Chris. Nenek Edith membawa Chris ke dalam penyesalan dan rasa bersalah. Di mana di malam itu, kekasih Chris mengatakan kalau dia hamil. Kekasihnya mengajak Chris untuk menikah, tetapi Chris menunggu sampai hari kelulusan baru akan memberitahu ibunya. Dan itu membuat kekasih Chris kesal dan marah. Kekasih Chris tidak bisa menunggu sampai hari kelulusan karena perutnya akan semakin membesar. Tetapi Chris tetap menyuruh kekasihnya untuk menunggu, dan terjadilah cekcok di antara mereka. Now is the right time. I'm already showing. What am I supposed to do? Kekasih Chris pun pergi, dan di jalan kekasih Chris kecelakaan, tewas di tempat bersama calon bayi yang dikandungnya. Tiba-tiba wujud kekasih Chris datang. Dia menyuruh Chris untuk menemukan telepon karena cara masuk ke sini sama dengan cara keluar. Find the phone. Chris pun bergegas mencari telepon itu. Tiba-tiba Chris digenggam dengan Brad yang sudah jadi setan. Chris sudah kembali dan bebas dari dunia Nenek Edith. Di saat Chris mau pergi, dia teringat dengan Tonya. Saat Tonya mau mengarah ke atas, tiba-tiba pintu lain terbuka dan Tonya masuk ke dalam dan tidak bertemu dengan Chris. Tonya! Tonya kemudian melihat Nenek Edith dan Chris di TV. Di TV itu dilihatkan kalau Chris kerjasama dengan Nenek Edith untuk membunuh Tonya dan teman-temannya. Dan Chris dijanjikan akan diberi uang.
Setelah video itu selesai, pintu masuk terbuka dengan sendirinya dan Chris masuk ke dalam. Tonya langsung menodongkan senjata ke Chris. Chris menjelaskan kalau nenek Edith sudah menjadi setan dan telah menjebak mereka. Dan untungnya Tonya percaya dengan penjelasan Chris. We gotta get out of here. Tiba-tiba Edward datang dengan membawa senjata. Di saat sedang tegang-tegangnya ada panggilan telepon dan telepon itu dari nenek Edith. Nenek Edith mau bicara dengan Tonya. She wants to talk to you. Fuck you. Sebelum Tonya mengangkat telepon itu, Chris menembak Edward duluan. We gotta get out of here. Chris dan Tonya berusaha pergi dari rumah itu dan mereka mengarah ke atas. Tonya lari duluan dan kemudian pintu menutup dengan sendirinya. Tiba-tiba ada panggilan telepon. Yang pasti itu dari nenek Edith mau bicara dengan Tonya. No. You should have left me alone. Tonya dibawa ke masa lalu, di mana nenek Edith memberikan kalung ke adik Tonya. Karena hari itu adalah hari ulang tahun adik Tonya. Di saat adik Tonya pulang, Tonya membunuh adiknya karena ayah mereka lebih sayang ke adik Tonya daripada ke Tonya. Hey, give it back. I hate you! Mayat adiknya dibuang di sungai dan belum ditemukan. Tonya kemudian memfitnah kalau nenek Edith lah penyebab hilangnya adiknya itu. Dan sekarang nenek Edith membalas perbuatan Tonya. Tonya kemudian dibawa masuk ke dalam dunia nenek Edith. Di saat yang sama pintu itu bisa terbuka dan Chris masuk ke dalam. Tiba-tiba ada panggilan telepon. Chris mengangkat telepon itu. Dan Chris bertemu dengan nenek Edith. Nenek Edith mengatakan kalau dia melakukan ini semua hanya ingin balas dendam. Dan kemudian Chris masuk lagi ke dunia nenek Edith. 4 sekawan itu pun sudah berada di dunia nenek Edith. Dan film ini pun selesai. Apa yang kita tanam itulah yang kita petik. Si nenek berhasil membalaskan dendam atas perbuatan sekelompok anak muda yang telah memfitnah dirinya. Ya walaupun harus mati dulu tuh nenek baru bisa balas dendam. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga lisan, karena terkadang lisan tanpa disadari bisa menyakiti hati seseorang. Itulah tadi cerita dari film The Call tahun 2020. Terima kasih semuanya. Kritik dan saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.